Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rice, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Gyotan memberi perintah kepada Liu Yan untuk menghentikan anak-anak, dan Liu Yan pun langsung menghentikannya. Gyotan tidak menyangka bahwa Liao Tian sangat kejam. Liao Tian mengatakan bahwa pavilion Tianji menyembunyikan tujuan yang sebenarnya, dan penyokongnya tidak diketahui. Di belakang sekte Holy Demon adalah sosok kerajaan iblis Yuanzi. Sebagai perbandingan, Kekaisaran Dongyan memiliki saran paling sedikit. Generasi Kekaisaran Dongyan telah melakukan perang. Kekayaan nasional telah menurun dan orang-orang berada dalam kesulitan, sehingga mereka sangat membutuhkan berkah keberuntungan nasional bagi Kekaisaran Dongyan, bagi rakyat Dongyan. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan dan aku tidak menyesal untuk mati. Tiba-tiba, formasi tersebut langsung berubah menjadi sebuah angin tornado yang sangat besar. Liao Tian mengatakan, ketika ruang runtuh menjadi turbulensi ruang dan waktu, jimat akan meledak dan tidak ada orang yang akan terpengaruh di sana. Hades, aku mengagumimu. Kau tidak takut akan hal ini. Aku juga tahu kau ingin membunuhku. Sayangnya, kau tidak dapat melakukan apapun sampai kita terjebak di dalam turbulensi. Anak-anak yang melihatnya menangis dan khawatir dengan Gyotan dan menyuruh Liu Yan untuk segera menyelamatkannya. Gyotan mengatakan, jangan menangis, lupakan apa yang pernah kukatakan padamu. Kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri di masa depan dan belajar menjadi kuat. Anak-anak yang mendengar perkataan Gyotan langsung terdiam dan menuruti apa yang Gyotan katakan. Kakak Kyomu sangat kuat, jangan khawatirkan aku. Aku akan berjalan-jalan dengan penjahat besar ini untuk sementara waktu. Di hari-hari aku tidak mengawasi kalian. Kalian harus belajar dengan giat dan makan tepat waktu. Apakah kalian dengar? Ucap Gyotan. Anak-anak menjawab, kami tahu itu. Gyotan pun tersenyum dan formasi tersebut langsung membawa Liao Tian dan Gyotan pergi. Yaner menanyakan kepada Liu Yan, apakah Gyotan akan kembali. Liu Yan menyuruh Yaner untuk tidak khawatir kepada Gyotan, karena Gyotan pasti akan kembali. Liu Yan mengantar anak-anak sambil berpikir, Liao Tian, kesalahan terbesar yang telah kau lakukan adalah kau tidak boleh menggunakan anak-anak ini dan orang biasa untuk memeras yang mulia pangeran. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya pangeran itu. Kekaisaran Dongyan, kalian sudah berakhir. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Gyotan dan Liao Tian baru saja sampai di suatu tempat. Liao Tian bingung kenapa dirinya dan Gyotan tidak mati. Gyotan penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa tempat ini sangat kotor dengan sampah, dan bertanya-tanya siapa yang membuang sampah sembarangan di tempat seperti ini. Gyotan merasa familiar dengan sampah-sampah tersebut. Wang Cai tiba-tiba muncul dan mengatakan, Master, Anda biasanya merobek ruang untuk menghemat masalah. Dan sampah yang Anda buang sepertinya ada di sini. Gyotan menanyakan, aku yang buang itu? Wang Cai menjawab, menurut analisis pengetahuan klasik para dewa kuno, ini harus menjadi pengaturan yang ditargetkan untuk dunia tandus selatan. Begitu ada perilaku merobek ruang dan bepergian di dunia perbatasan tandus selatan, itu akan dikirim ke sini. Pengaturan ini mungkin ada hubungannya dengan ayah mertua Master, si Dizun. Gyotan mengatakan, ini berarti bahwa dinasti Yan Agung diselimuti penghalang batas khusus. Dan jika mereka ingin masuk, mereka harus melalui jalur khusus dan menyegel basis kultivasi mereka. Dan mereka yang lebih kuat, jika mereka ingin merobek ruang untuk masuk,
mereka akan dipindahkan secara paksa ke sini. Jadi segera setelah aku merobek ruangnya, aku membuang sampahnya di sini. Tiba-tiba, Liao Tian menjerit kesenangan karena dirinya tahu bahwa tempat ini merupakan peninggalan naga suci klan laut dan tidak percaya bahwa semua ini benar-benar ada. Qiao Tian dan Wang Cai hanya bisa memandangi Liao Tian dengan tatapan kosong. Setelah itu, Liao Tian dan Qiao Tian mencoba untuk masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Di tengah jalan, Liao Tian mengatakan, legenda mengatakan bahwa di masa lalu ada 3 pemimpin umat manusia, Human Sovereign, Human Emperor, dan Human Venerable. Garis keturunan naga suci klan laut mematuhi perintah dari garis keturunan Human Sovereign. Sayangnya, sekali era itu telah runtuh dan kita tidak bisa melihat kejayaan umat manusia saat itu. Kita hanya bisa melihat beberapa pemandangan masa lalu dari reruntuhan tersebut. Sayang sekali, reruntuhan naga suci jika bukan dari Human Sovereign tidak bisa dibuka. Darah manusia biasa kita, jika kita jatuh ke dalamnya, kita hanya bisa diredukasi menjadi budak. Bekerja keras untuk menjaga reruntuhan sepanjang hari, dan mati karena usia tua di tempat ini. Namun, rencana telah berhasil. Tanpa kau sebagai faktor tambahan, rencana tersebut dapat terus dilaksanakan secara normal. Aku berhasil menyeretmu ke dalam air, pangeran. Tiba-tiba, seorang keluar dari reruntuhan tersebut dan ternyata adalah Bai Qinglan, Li Yang, dan Li Chunha. Ternyata mereka bertiga tidak mati setelah dibuang oleh Qiao Tian. Liao Tian kaget dengan kehadiran mereka bertiga dan menanyakan bagaimana bisa mereka ada di sini. Bai Qinglan menjawab, Liao Tian, sungguh menakjubkan melihatmu di tempat seperti ini. Li Yang memegang pundak Bai Qinglan dengan tatapan kosong. Bai Qinglan emosi karena Li Yang tiba-tiba menyela pembicaraannya. Dan setelah itu, Bai Qinglan baru sadar bahwa ada Qiao Tian. Qiao Tian memberi salam kepada Bai Qinglan. Bai Qinglan pun langsung kaget dengan kehadiran Qiao Tian. Mereka bertiga yang ketakutan langsung lari ke arah reruntuhan. Qiao Tian yang melihat mereka bertiga mau melarikan diri, Qiao Tian tidak bisa tinggal diam dan langsung mencekatnya tepat di hadapan Bai Qinglan. Bai Qinglan pun kaget dan tersandung. Qiao Tian berdiri sambil tersenyum. Mereka bertiga yang melihatnya pun ketakutan dan tergelincir hingga mereka bertiga terguling ke bawah anak tangga. Tiba-tiba, Qiao Tian meminta kepada mereka bertiga untuk membayar kembali uangnya, karena mereka bertiga masih berhutang 5 juta batu roh kepada Qiao Tian. Mereka bertiga pun bingung dengan apa yang dikatakan Qiao Tian, karena mereka tidak tahu kapan mereka berhutang kepada Qiao Tian. Qiao Tian menanyakan apakah mereka bertiga tidak ingat dengan hutangnya. Mereka bertiga pun tidak tahu jika dirinya berhutang kepada Qiao Tian. Qiao Tian menjelaskan bahwa ketika mereka menculik Yang Ming, Qiao Tian datang untuk menyelamatkan Yang Ming. Itu biaya tenaga kerja. Qiao Tian juga menasihati mereka di Istana Jiwa Hitam. Qiao Tian mengajari mereka cara bersikap baik dan biaya pindahan untuk Qiao Tian yang membantu memindahkan gudang harta. Lihat, jika menghitungnya seperti ini, bukankah kalian berhutang 5 juta batu roh kepadaku? Ucap Qiao Tian. Liao Tian tidak menyangka bahwa setiap tindakan yang dilakukan Qiao Tian harus dibayar. Liao Tian juga bingung bagaimana bisa Bai Qinglan takut kepada Qiao Tian. Walaupun Qiao Tian tidak terkalahkan di alam yang sama, seharusnya Bai Qinglan tidak akan setakut itu. Siapa yang membuat keributan di sini? Suara misterius. Dan ternyata ada sesosok naga di atas reruntuhan tersebut yang memancarkan sebuah aura yang sangat besar. Liao Tian kaget dan tidak menyangka bahwa itu adalah roh naga suci di reruntuhan naga suci. Benar-benar seperti Raja Naga di Dragon Ball. Dia berubah menjadi manusia. Mungkinkah dia juga seorang pemimpin naga? Ucap pikiran Qiao Tian.
Dan setelah itu, roh naga tersebut bernama Long Qiu Dao. Bai Qinglan menyuruh Dao untuk tidak datang ke tempatnya. Li Aotian heran, kenapa Bai Qinglan menyuruh makhluk kuat seperti naga roh untuk lari? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Dao marah karena Bai Qinglan yang seorang budak berani menyuruhnya untuk kabur. Dan Dao menekan semua orang di tempat itu untuk berlutut di hadapannya. Bai Qinglan dan rekannya langsung bertekuk lutut di hadapan Dao. Seseorang juga berlutut. Qiutian kaget dan Dao bingung. Dan ternyata Dao berlutut di hadapan Qiutian. Qiutian menanyakan kenapa Dao berlutut di hadapannya. Dao dan orang yang melihatnya pun kaget dengan kejadian tersebut. Bukankah aku menggunakan kekuatan jiwa dan paksaan roh naga untuk membuatnya berlutut? Mengapa aku yang berlutut di sini? Ucap pikiran Dao. Bai Qinglan dan rekannya tahu jika hal ini pasti akan terjadi. Dan bahkan jika mereka datang ke relik naga suci dan menjadi pelayan yang menjaga roh naga, mereka masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Qiutian. Li Aotian terkejut dengan apa yang dilihatnya dan bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dao marah karena dirinya seorang penguasa naga suci terakhir yang dipilih sendiri oleh kaisar manusia. Dan bagaimana bisa Dao dipermalukan oleh Qiutian? Dao langsung mengeluarkan aura naganya dan mengelilingi Qiutian. Dao menyerap aura tersebut dan menciptakan sebuah roh naga. Li Aotian muntah darah karena terkena tekanan dari roh naga tersebut. Dan Bai Qinglan dan rekannya ketakutan. Dan pada akhirnya roh naga tersebut telah terbentuk sempurna. Li Aotian bengong setelah melihat betapa kuatnya roh naga dan menduga bahwa kali ini Qiutian tidak akan selamat. Karena Qiutian telah membuat penguasa naga suci berlutut. Dan sekarang Dao sangat marah kepada Qiutian. Dao yang marah menyuruh Qiutian untuk berlutut di hadapannya. Qiutian terdiam dan mengeluarkan sebuah aura emas yang sangat dahsyat. Dao kaget dengan apa yang sedang dilakukan oleh Qiutian. Dan ternyata aura emas tersebut merupakan dari penciptaan roh dewa naga. Tidak hanya satu, Qiutian menciptakan dua roh dewa naga sekaligus. Roh dewa naga tersebut memandangi Dao dan langsung memancarkan auranya yang sangat dahsyat kepada Dao. Dao pun langsung terjatuh dengan sangat keras. Dao bengong, dirinya yang pernah diberkati oleh kaisar manusia dan telah menjadi penguasa naga suci. Dan sekarang dirinya dikalahkan oleh seorang pemuda yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Li Aotian bingung dan berpikir, apa yang ada di belakangnya barusan? Apakah klan naga dari klan laut memiliki naga seperti itu? Sebaliknya, yang ada di belakang lelaki tua tadi adalah seekor ular. Dao menanyakan, siapa sebenarnya Qiutian? Qiutian menjawab, meskipun aku hanya orang biasa, aku juga keturunan naga. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi rasanya sangat keren untuk diselimuti. Aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Lawan akan berlutut dan ditaklukkan, ucap pikiran Qiutian. Dao kaget dan percaya bahwa Qiutian adalah keturunan naga. Dao berpikir, aku murahan, orang-orang hanya mengobrol, tidak masalah jika mereka ribut. Gengsi seperti apa yang harus kau pamerkan? Bai Qinglan menyuruhku melarikan diri. Mengapa aku tidak melarikan diri? Tidak. Mengapa Bai Qinglan tidak menjelaskan dengan jelas kepadaku? Jika Bai Qinglan menjelaskan kepadaku dengan jelas, aku pasti akan melarikan diri. Dao emosi dan menyalahkan Bai Qinglan dan rekannya yang tidak menjelaskan secara jelas tentang Qiutian. Dao yang emosi langsung menyerang mereka bertiga, hingga mereka bertiga lenyap tanpa tersisa. Penjahat Long Qiu Dao, aku telah melihat tuan ini. Apakah Anda puas dengan sedikit bantuanku barusan? Ucap Dao. Qiutian langsung emosi karena Dao membunuh mereka bertiga. Dao bingung apakah Qiutian tidak suka membunuh.
Gyodan menarik Dao dan memberitahu bahwa mereka bertiga masih ada hutang 5 juta batu roh kepada Gyodan. Dao hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Gyodan. Gyodan marah dan mengatakan, "Kau mengatakan bahwa di depan pintu berisik, dan kau adalah roh penjaga tempat ini. Maka tidak mungkin kau tidak mendengar percakapan kami. Jika kau memikirkanku, mengapa kau tidak menungguku mendapatkan kembali 5 juta batu roh sebelum membunuh mereka? Apakah kau mencoba membungkam mereka?" Dao yang merasa salah tidak mau menjawab perkataan Gyodan dan memilih tetap diam. Gyodan terus mengatakan, "Jadi ternyata kalian mendapatkan beberapa informasi tentangku dari mereka bertiga. Jadi kalian merencanakan sesuatu secara diam-diam dan ingin menganiayaku. Ada pepatah yang mengatakan dengan baik, semakin tua kamu menjadi semakin jahat. Ketika kau baru saja berbicara, aku mengamati ekspresimu. Lihat kiri dan kanan dengan matamu. Aku khawatir saat itu kau sudah memiliki segala macam trik. Puluhan ribu konspirasi. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku khawatir aku akan jatuh ke tempat malapetaka abadi." Gyodan mengumpulkan auranya ke tangannya dan langsung menyerang Dao. Dan ternyata serangan Gyodan tidak berpengaruh terhadap Dao yang seorang roh. "Hahaha, kau tidak bisa menangkapku," ucap Dao. Wang Cai menjelaskan bahwa Dao dalam keadaan jiwa dan serangan langsung tidak bisa menyentuhnya. Gyodan juga tidak memiliki cara untuk secara aktif memobilisasi kekuatan spiritualnya sekarang. Wang Cai menyarankan agar Gyodan menghancurkan ruang, menggunakan aliran ruang yang bergejolak untuk menghanyutkan dan memusnahkan Dao. Gyodan pun menuruti saran dari Wang Cai. Gyodan menggenggam tangannya dan seketika ruang di tangan Gyodan hancur berkeping-keping. Liao Tian kaget dan bingung apakah dirinya melihat ilusi. Ruang di telapak tangan Gyodan seketika langsung hancur di saat Gyodan menggenggamnya. "Apakah kau pikir tidak ada yang dapat aku lakukan jika aku tidak dapat menyentuhmu?" tanya Gyodan. Dao menjawab, "Percuma saja karena kamu tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritualmu. Bagaimana kau bisa memukulku sampai mati dalam keadaan ini dengan tinjumu?" Gyodan langsung menghilang. Dao bingung di mana Gyodan berada. Dan tiba-tiba Gyodan sudah berada tepat di hadapan Dao. Gyodan mengumpulkan auranya di telapak tangannya dan mengatakan, "Kontrol daya 10 dari 10.000. "Apa maksudmu? Kendalikan kekuatan hingga 10 dari 10.000. Apakah kau bercanda? Seberapa besar kekuatan 10 dari 10.000? Memukul cacing tanah," ucap pikiran Dao yang bingung. Tiba-tiba kekuatan Gyodan melonjak. Gyodan menginjakkan kakinya di lantai hingga lantainya retak. Aura Gyodan menyelimuti tubuh roh Dao dan secara perlahan tubuh roh Dao mulai menghilang. Dao emosi dan mengatakan, "Bagaimana mungkin kau bahkan tidak menggunakan energi spiritualmu? Bagaimana kau bisa menghancurkan ruang dengan injakan? Ini adalah ruang peninggalan naga suci. Ini sangat kuat dan kau idiot. Kamu juga akan tersapu oleh turbulensi ruang dalam proses ini. Untuk membunuhku, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Apakah ini layak?" Dao kaget setelah melihat Gyodan. Dan ternyata kekuatan Gyodan telah meningkat dengan sangat besar. Gyodan mengatakan bahwa ini sangat lambat dan Gyodan akan membantu mempercepatnya. Dan seketika aura yang menyelimuti Dao bertambah sangat kuat dan tubuh roh Dao secara cepat menghilang. Sebelum menghilang, Dao menanyakan siapa sebenarnya Gyodan. "Siapa aku? Aku tidak akan memberitahumu, orang jahat sepertimu. Kamu akan depresi sampai mati karena ketidaktahuan," ucap Gyodan. Setelah itu, Dao langsung menghilang. Gyodan menghilangkan semua aura di tubuhnya. Liao Tian bengong dan apa yang dilihat barusan.
Liao Tian menyesal karena telah memprovokasi Qiao Tian. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.